Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pesona Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurinis Mamora dengan nomor induk mahasiswa 20480495. Saya dari kelas DEP 2B. Di video kali ini saya akan menjelaskan OECD Tourism Trend and Policy pada tahun 2020, di mana saya akan menjelaskan OECD dalam 3 negara. Yang pertama Hungaria, kemudian kedua Russian Federation, kemudian yang ketiga Turki. Yang pertama Hungaria. Pariwisata dalam perekonomian Hungaria menyumbang 6,5% dari PDB Hungaria pada tahun 2017, meningkat menjadi 10,2% dari PDB. Pariwisata secara langsung menyumbang lebih dari 418.000 pekerjaan atau 9,6% dari total lapangan. Ekspor perjalanan mewakili 23,5% dari total ekspor jasa pada tahun 2018. Kedatangan turis internasional mencapai 14,9 juta, meningkat 5,7% pada tahun 2017. Bednaik dari turis internasional mencapai 20,2 juta. Perekonomian pariwisata domestik juga signifikan dengan tercatat 14,47 wisatawan domestik pada tahun 2018, sama dengan tahun sebelumnya. Bednaik domestik di semua jenis akomodasi mencapai 22,1 juta, menjadi tumbuh 6,1% dari tahun sebelumnya. Tata kelola dan pendanaan pariwisata. Tanggung jawab keseluruhan untuk pariwisata di Hungaria dialihkan dari Kementerian Pembangunan Nasional ke Kantor Kabinet Perdana Menteri. Badan Pariwisata Hungaria bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Didirikan pada tahun 2016 yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata pada kebijakan nasional yang lebih luas. Badan ini menetapkan strategis pariwisata, menyusun anggaran, mengawasi alokasi dana Eropa, dan mengelola merek negara, mempromosikan negara di luar negeri, meningkatkan kualitas dengan mengembangkan sistem kualitas terkait, dan berinvestasi dalam proyek-proyek pariwisata prioritas. Selain itu, badan ini bertanggung jawab untuk mengembangkan produk baru, mengalokasikan hibah, dan memberikan nasihat tentang pendidikan pariwisata, mengkoordinasikan pekerjaan berbagai bagian pemerintah, serta terlibat dengan sektor swasta, akademis, dan masyarakat sipil. The Hungarian Tourism Association Fund adalah organisasi payung yang mengkoordinasikan semua aktivitas terkait dengan pariwisata asosiasi. Kemudian kebijakan dan program pariwisata di negara Hungaria. Strategi Pembangunan Pariwisata Nasional tahun 2030 di tahun 2030 mendefinisikan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk sektor ini, dan tugas untuk mencapainya mengidentifikasi poin-poin intervensi utama, menetapkan langkah-langkah penyampaian, dan mengalokasikan sumber daya. Strategi ini juga menyediakan kerangka kerja di mana aktor publik dan swasta dapat mengembangkan visi bersama untuk masa depan pariwisata di Hungaria. Prinsip-prinsip berikut mendukung penyampaian strategi, yaitu pariwisata dikembangkan secara seimbang dengan masyarakat lokal dan lingkungan alam. Kemudian penekanan dan fasilitas dan pengalaman pariwisata yang ramah keluarga. Kemudian fokus pada pariwisata yang dapat diakses, terutama bagi pengunjung penyandang disabilitas. Kemudian penawaran yang jelas dan panduan komprehensif untuk pengunjung, termasuk informasi multibahasa, papan nama, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan teknologi yang kreatif dan inovatif melalui aplikasi digital dan didukung untuk bisnis. Kemudian yang kedua, Russian Federation. Pariwisata dalam perekonomian Russian Federation pada tahun 2017 menyumbang 3,2 triliun rubel
Rusia bagi perekonomian, setara dengan 3,8% dari GVA Rusia dan meningkat 21,4% dari tahun 2016. Industri pariwisata Rusia mempekerjakan 540.500 orang pada tahun 2017. Jumlah kedatangan pengunjung internasional yang tercatat pada tahun 2018 adalah 24,6 juta, naik 0,7% dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan statistik akomodasi, tercatat 11,5 juta pengunjung semalam dari pasar internasional pada tahun 2018, meningkat 43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kedatangan domestik yang tercatat tahun 2018 adalah 62,2 juta, meningkat 16,2% dari tahun 2017. Kemudian tata kelola dan pendanaan pariwisata Russian Federation. Badan utama yang bertanggung jawab atas kebijakan pariwisata Rusia adalah Kementerian Pembangunan Ekonomi, di mana Departemen Pariwisata khususnya telah didirikan. Badan Federal untuk Pariwisata sekarang ini di bawah yurisdiksi Kementerian Pembangunan Ekonomi, mengawasi badan-badan pariwisata regional yang bertanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dokumen perencanaan strategis, penciptaan dokumen perencanaan strategis, yang kedua, penciptaan dan pemeliharaan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan industri. Yang ketiga, akses ke sumber daya wisata, komunikasi dan bantuan. Kemudian keempat, pusat informasi turis. Yang kelima, sistem navigasi dan orientasi. Yang keenam, orientasi penelitian di bidang pariwisata. Dan yang ketujuh, acara yang mendukung prioritas pengembangan pariwisata. Total APBN untuk 3 tahun ke depan sebesar 6,6 miliar rubel Rusia dialokasikan untuk tahun 2020 meningkat menjadi 13,1 miliar rubel Rusia. Kemudian kebijakan dan program pariwisata di Russian Federation. Prioritas dan tujuan negara bagian untuk pariwisata ditetapkan dalam strategi dan rencana aksi pembangunan pariwisata untuk periode hingga 2020. Prioritas kebijakan nasional utama adalah yaitu menciptakan produk wisata yang kompetitif, merencanakan dan pengembangan kawasan wisata, menyediakan infrastruktur dan transportasi terkait, lebih mengembangkan pariwisata dan infrastruktur pendukung, membina pelatih dan pengembangan pendidikan, mengembangkan solusi digital baru, menghilangkan hambatan yang ada dan meningkatkan daya tarik investasi, mendorong permintaan produk wisata, memfasilitasi rezim visa, mempromosikan dan meningkatkan fasilitas produk wisata, mengembangkan permintaan dan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketersediaan produk wisata, dan yang terakhir memastikan keamanan pariwisata yang lebih baik. Dan juga rencana tindakan mencakup berbagai tindakan yang difokuskan pada berbagai masalah yang saling terkait seperti fasilitas perjalanan, pengembangan industri dan produk, pemasaran dan promosi, pengembangan keterampilan dan sumber daya manusia, serta investasi infrastruktur. Kedepan, Rusia berfokus pada peningkatan kepentingan sosial pariwisata dengan memperkuat peran pariwisata dalam pendidikan, memastikan komunikasi antara budaya, keterkaitan antara wilayah dan internasional, dan komunikasi dalam pengembangan pariwisata, serta pengembangan produk pariwisata yang mempertimbangkan keanekaragaman alam, budaya, dan etnis di wilayah Rusia. Kemudian negara yang ketiga yaitu Turki. Pariwisata dalam perekonomian Turki pada tahun 2018 menyumbang 7,7% dari total lapangan kerja yang secara langsung mempekerjakan 2,2 juta orang. Total pendapatan pariwisata mewakili 3,8% dari PDB. Ekspor perjalanan menyumbang 51,9% dari total ekspor jasa pada tahun 2018. Kemudian Turki menarik 4
45,8 juta wisatawan internasional pada tahun 2018, meningkat 21,7% dibandingkan dengan tahun 2017. Pariwisata domestik tumbuh di Turki dengan total 126,4 juta perjalanan yang tercatat pada tahun 2018. Ini meningkat 4,6% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kemudian tata kelola dan pendanaan pariwisata. Kementerian Kebudayaan Pariwisata bertanggung jawab atas pariwisata di Turki, di mana tugasnya menyelidiki, mengembangkan, melindungi, memelihara, mengevaluasi, menyebarluaskan dan memajukan pariwisata guna berkontribusi pada penguatan persatuan nasional dan pertumbuhan ekonomi pada Turki. Kemudian pemasaran dan promosi luar negeri diarahkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat Promosi di dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan disampaikan melalui jaringan 46 kantor di luar negeri di 41 negara yang berbeda. Kemudian beberapa lembaga profesional dan asosiasi sektor swasta bekerja sama dengan kementerian. Badan-badan ini termasuk Asosiasi Agen Perjalanan Turki. Kemudian Badan Pariwisata, Promosi dan Pengembangan Turki didirikan untuk mempromosikan pengembangan kapasitas pariwisata. Badan ini memiliki dewan eksekutif dengan perwakilan anggota dari sektor publik dan swasta. Kemudian kebijakan dan program pariwisata di negara Turki. Dokumen kebijakan nasional utama yang berkaitan dengan pariwisata adalah Rencana Pembangunan Nasional 5 tahun dan Program Jangka Menengah bergulir 3 tahun dan dikenal sebagai Program Ekonomi Baru. Kemudian disertifikasi dan inovasi kegiatan pariwisata sesuai dengan tren dan teknologi konsumen yang berubah, memperpanjang musim pariwisata, meningkatkan kualitas layanan, menarik pengunjung dengan pengeluaran tinggi, dan meningkatkan lama tinggal adalah tujuan penting dari rencana pembangunan. Kemudian program berorientasi masa depan lainnya adalah pengembangan media sosial dan strategi digital baru untuk menemukan pasar baru. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah memperkenalkan platform Go Turki dengan 6,5 juta pengikut yang mengacu pada nilai alam, sejarah, dan budaya negara. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.